Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alifianti Safira Ayudita selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Faiz Acitia Pamungkas, nomor induk mahasiswa 155. Yang nomor 2, Putri Dwi Lestari, nomor induk mahasiswa 166. Yang ketiga, Amelia Cahyani Putri, nomor induk mahasiswa 170. Yang terakhir, Angga Rizky Narulika Putri, nomor induk mahasiswa 183. Kami akan mempresentasikan anggaran produksi PT Sehat Pengolahan Minuman Herbal Instan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tumbuhan rempah yang memiliki khasiat sebagai obat herbal. Sejak dahulu, nenek moyang kita juga memanfaatkan tumbuhan rempah sebagai obat. Perkembangannya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, bahasa Indonesia berusaha melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan rempah yang dipercaya mengandung khasiat obat. Pengembangan pemanfaatan tumbuhan rempah sebagai obat tradisional yang berkhasiat dan aman sehingga dapat digunakan oleh semua masyarakat luar sebagai obat alternatif. Profil PT Sehat. PT Sehat merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan minuman herbal instan dengan berbahan dasar alami yaitu rempah-rempah. Contohnya jamu kunyit instan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. PT Sehat berdiri sejak tahun 2020 dengan bantuan modal dari pemerintah daerah UMKM yang berlokasi di Jalan Belimbing, Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63384. Produk dari PT Sehat berupa minuman herbal instan yang diperoleh dari bahan dasar rempah-rempah. PT Sehat juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan perusahaan minuman herbal instan yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, dan juga menjadikan perusahaan yang memiliki mutu tinggi dan berkualitas dalam pengolahan minuman sehat. Misinya yaitu meningkatkan mutu pengolahan di bidang minuman herbal tradisional sebagai pelopor minuman herbal yang sehat dalam bidang pengobatan tradisional. Selanjutnya, target pasar dalam PT Sehat, yaitu semua lapisan masyarakat, baik dari golongan atas, menengah, sampai golongan bawah, baik muda, remaja, sampai orang dewasa. Selanjutnya, SWOT analisis PT Sehat. Yang pertama, strength. Produk menarik dari segi rasa, warna, aroma, dan kemasan. Produk tidak menggunakan bahan pengawet. Harga jual produk relatif terjangkau. Yang kedua, weakness. Daya simpan produk tidak lama. Belum mampu memproduksi dalam jumlah banyak. Saluran distribusi belum maksimal. Yang ketiga, opportunities. Pemanfaatan bahan baku, pemasaran yang luas, target pasar untuk semua kalangan, kerjasama dengan distributor-distributor. Dan yang keempat, reach. Banyak produk jamu instan di pasaran dan di online. Selera pasar selalu berubah, belum memiliki merek atau brand. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut merupakan keunikan produk PT Sehat. Produk minuman herbal instan ini memiliki rasa yang khas dan bermacam-macam rasa. Minuman ini dikemas secara saset agar mudah dibawa dan diseduh di mana saja. Komposisi bahan yang alami dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi minuman ini. Selanjutnya yaitu analisis anggaran produksi. PT Sehat merencanakan penjualan tahun 2021 sebesar 1.200 unit.
Pada akhir tahun 2021 tersedia tingkat persediaan sebesar 60 unit. Untuk tahun 2021 diperkirakan besarnya persediaan akhir sebesar 16 unit. Berikut merupakan rencana penjualan untuk tahun 2021. Untuk periode triwulan 1 memiliki jumlah volume penjualan sebesar 320 unit. Triwulan 2 300 unit, di triwulan 3 300 unit, lalu triwulan 4 280 unit. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran produksi triwulanan PT Sehat tahun 2021 dengan mengutamakan pola produksi stabil. Menghitung anggaran produksi dengan menggunakan rumus tingkat penjualan sebesar 1.200 dikurangi dengan tingkat persediaan akhir sebesar 16, maka menghasilkan jumlah yang tersedia sebesar 1.216, lalu dikurangi dengan tingkat persediaan awal sebesar 60, menghasilkan tingkat produksi sebesar 1.156. Jadi, anggaran per triwulan sama dengan tingkat produksi dibagi 4 yang menghasilkan 289. Berikut merupakan tabel anggaran produksi PT Sehat pada tahun 2021. Anggaran PT Sehat tahun 2021 memiliki unit produksi di triwulan 1 sampai triwulan 4 sebesar masing-masing sebesar 289. Lalu menghasilkan unit produksi dalam setahun sebesar 1.156. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyusunan anggaran produksi triwulanan PT Sehat tahun 2021 dengan mengutamakan pola produksi gelombang atau stabilitas persediaan. Hitung selisih persediaan per triwulanan dan persediaan akhir per triwulan. Selisih persediaan per triwulan yaitu persediaan awal 60 dikurangi persediaan akhir 16 dibagi 4 yang menghasilkan 11 unit. Jadi selisih persediaan per triwulan pada PT Sehat sebesar 11 unit. Pada periode triwulan pertama menghasilkan persediaan akhir sebesar 49. Periode triwulan kedua menghasilkan persediaan akhir sebesar 38. Periode triwulan ketiga menghasilkan persediaan akhir sebesar 27 dan periode triwulan keempat menghasilkan persediaan akhir sebesar 16. Berikut adalah tabel anggaran produksi PT Sehat tahun 2021 dengan mengutamakan pola produksi gelombang atau stabilitas persediaan, yang mana pada PT Sehat menghasilkan unit produksi pada triwulan pertama sebesar 309, pada triwulan kedua sebesar 289, pada triwulan ketiga sebesar 289, pada triwulan keempat sebesar 269, dan setahun dengan sebesar 1.156. Penyusunan anggaran produksi triwulanan PT Sehat tahun 2021 dengan mengutamakan pola produksi moderat. Dengan ketentuan 1, tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 dengan berfluktuasi 12. 2. Tingkat persediaan triwulan ketiga dan 4 dengan berfluktuasi 10. Yang mana periode triwulan 1 menghasilkan tingkat produksi sebesar 308. Periode triwulan kedua tingkat produksi sebesar 288. Periode triwulan ketiga tingkat produksi sebesar 290. Triwulan keempat tingkat produksi sebesar 270.
Selanjutnya, tabel anggaran produksi PT Sehat tahun 2021 dengan mengutamakan pola produksi moderat. Pada tabel ini, PT Sehat menghasilkan unit produksi pada triwulan pertama sebesar 308, triwulan kedua sebesar 288, triwulan ketiga sebesar 290, triwulan keempat sebesar 270, dan dalam setahun menghasilkan sebesar 1.156. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan PT Sehat dan sejumlah analisis anggaran produksi ada pada perusahaan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya anggaran produksi juga sangat penting dalam suatu perusahaan. Umumnya, anggaran produksi merupakan suatu rencana keuangan yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam jangka bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Penyusunan anggaran biaya produksi pada PT Sehat sudah sesuai dengan pola penyusunannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel penyusunan anggaran biaya produksi yang sudah dilakukan oleh PT Sehat, yaitu pada tabel penyusunan rencana produksi dan penyusunan anggaran biaya produksi memiliki jumlah unit yang sama dalam setahun sejumlah 1.156 unit. Dengan adanya anggaran produksi tersebut, dapat mempermudah perusahaan kami dalam menyusun dan merencanakan anggaran produksi pada perusahaan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.